Amerika Serikat saat ini sedang mengalami krisis perbankan. Negara ini tengah disibukkan dengan krisis dan inflasi yang tengah melanda. Dan keruntuhan terhadap 3 bank terkemuka di Amerika Serikat diduga karena pengaruh BRICS terhadap dominasi dolar. Dan menurut para ahli, diperkirakan akan ada lagi bank-bank berikutnya dalam beberapa waktu ke depan. Perlu untuk diketahui bahwa untuk keluar dari situasi seperti ini diperlukan kerja keras bertahun-tahun. Lantas pertanyaannya, bagaimana BRICS terhubung dengan semua ini? Apakah Amerika dapat menghidupkan kembali sektor ekonominya? Bagaimana dengan dominasi dolar terhadap perdagangan global? Atau akankah yuan berhasil menyalip keunggulan dolar? Ekonomi terbesar dunia, Amerika Serikat, sedang menghadapi masa sulit. Bank-bank di Amerika Serikat baru-baru ini jatuh dan memicu krisis ekonomi. Banyak orang menghubungkan krisis ini dengan krisis ekonomi tahun 2008. Akan tetapi, krisis kali ini terlihat terlalu kuat untuk diatasi. Dan alasan dibaliknya cukup mengejutkan. Gosipnya ada kekuatan yang menyebabkan kejatuhan tersebut. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Dan siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Kita akan coba bahas masalah ini. Amerika Serikat menghadapi inflasi dan itu sangat mempengaruhinya. Perlahan-lahan, masalah menjadi terlalu kuat untuk ditangani. Para investor terlalu takut untuk berinvestasi dalam dolar. Selanjutnya, secara perlahan, dolar mulai kehilangan posisinya sebagai mata uang global. Pertama-tama, kita akan memahami bahwa Amerika Serikat harus berurusan dengan inflasi. Tetapi di saat yang sama, Amerika Serikat harus disibukkan dengan masalah lain, yaitu perang Rusia-Ukraina. Seperti diketahui bahwa Amerika Serikat membantu Ukraina dan itu mempengaruhi ekonominya. Setelah konflik tersebut berlangsung, Amerika mulai mengalami hal yang cukup sulit bagi perekonomiannya. Tetapi masalah ini sepertinya dirahasiakan, seolah-olah baik-baik saja, hingga sampai bank-bank terkemuka di Amerika Serikat baru-baru ini mengalami kejatuhan. Ketika Amerika Serikat menyadari ekonominya berada di ranjang kematian, mereka mengambil beberapa langkah. Sebenarnya, Amerika Serikat tahu langkah-langkah ini dapat mempengaruhi banyak bank, tetapi tetap saja mengambil langkah ini. Untuk menghadapi inflasi, Fed menaikkan suku bunga. Selanjutnya, langkah ini meruntuhkan 3 bank penting di Amerika Serikat, termasuk diantaranya adalah Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan Silvergate Capital Corp Bank. Kejadian yang sangat tidak diduga oleh Amerika Serikat adalah hampir semua nasabah menarik uang mereka dalam waktu hanya 48 jam. Ini menyebabkan seperempat dari dana bank telah hilang dan secara tiba-tiba bank langsung merugi. Untuk menghindari krisis ekonomi, Fed telah meletakkan semua beban pada bank, padahal sangat jelas bahwa bank tidak dapat menangani masalah ini. Selanjutnya, Fed harus mengambil tindakan. Fed sedang mempertimbangkan untuk memberikan pinjaman bank dengan mencetak lebih banyak uang dan menyebabkan lebih banyak inflasi. Tetapi, jika mereka tetap melakukan ini, tentu akan menambah kerugian perekonomian. Selain itu, suku bunga juga akan meningkat dan lebih banyak lagi bank akan jatuh. Amerika Serikat benar-benar dalam kebuntuan, dan untuk keluar dari situasi ini sangat sulit. Kita mungkin akan berpikir apa yang menyebabkan inflasi dan apa faktor eksternalnya. Kita semua tahu bahwa BRICS tengah melakukan upaya untuk mengakhiri dominasi dolar dari pasar. BRICS mencoba untuk mengubah dominasi mata uang, dan langkah pertamanya adalah perdagangan dengan mata uang selain dolar. Dan setelah itu, nilai dolar langsung menurun. Memang banyak negara yang setuju untuk memperdagangkan dengan mata uang lain, dan negara-negara OPEC setuju untuk memperdagangkan minyak mereka dengan mata uang lainnya. Dan di saat yang sama, yuan adalah kandidat baru untuk mata uang global. China mengambil langkah pertama dalam mengakhiri dominasi dolar dengan meminta negara-negara untuk memperdagangkan yuan, dan selanjutnya perdagangan menggunakan mata uang yuan di pasar global semakin meningkat secara bertahap. Secara perlahan, inflasi terus meningkat di Amerika Serikat. Nilai dolar terus menurun sejak tahun 2019 dan situasi ini semakin mendevaluasi dolar. Investor yang tahu dolar tidak dalam kondisi yang tepat untuk berinvestasi, mulai berinvestasi dalam hal lain. Dan China memberikan gagasan untuk berinvestasi dalam emas.
Memang dalam beberapa waktu belakangan ini, China mulai berinvestasi secara besar-besaran dalam emas, dan investor lainnya juga melakukan hal yang sama. Tetapi mengapa Amerika tidak menangani situasi ini lebih awal? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa Amerika Serikat tengah disibukkan dengan banyak hal lain yang bahkan tidak terhubung langsung ke Amerika Serikat. Selain itu, apa yang dilakukan BRICS perlahan meracuni Amerika Serikat dengan pedenya, bahkan meremehkan langkah-langkah BRICS dengan mengatakan bahwa tidak akan pernah bisa untuk mengakhiri dominasi dolar. Dan dapat juga dikatakan bahwa ini terjadi karena Amerika Serikat meremehkan BRICS. Tetapi lebih dari itu, Amerika Serikat tidak mau secara terbuka menerima bahwa masalah ini karena BRICS atau China. Dan di saat yang sama, BRICS hampir mengakhiri dominasi dolar dan inflasi akan mencapai puncaknya. Situasi saat ini menjadi tidak mungkin bagi Amerika Serikat untuk memperbaiki krisis keuangannya hanya dalam semalam. Karena dedolarisasi memakan waktu bertahun-tahun dan stabilitas ekonomi tentu juga akan memakan waktu bertahun-tahun. Sebenarnya, BRICS tidak mencoba bertarung dengan Amerika Serikat. Jika kita melihat lebih dalam apa yang terjadi, maka kita akan mengerti bahwa BRICS mengambil langkah untuk tidak mengakhiri dominasi dolar, akan tetapi untuk menjadi lebih kuat secara ekonomi. Jika semua ini tentang mengakhiri dominasi dolar, tentu BRICS akan membanjiri pasar dengan dolar. Tetapi sebaliknya, BRICS berfokus untuk menjadi kuat secara ekonomi, sehingga dolar secara otomatis turun. Dan satu hal yang perlu dipertimbangkan di sini adalah bahwa para ahli mengatakan dengan sangat terang adalah bahwa BRICS bekerja pada ekonominya sendiri dan dolar turun. Ini bukan sesuatu yang terjadi hanya dalam semalam, dan Amerika Serikat tahu bahwa itu akan terjadi. Tetapi sesuatu yang membuat Amerika Serikat percaya bahwa BRICS tidak akan mampu melakukannya, dan sekarang hasilnya dapat dilihat di mana-mana. Dedolarisasi akan mengakhiri perekonomian Amerika Serikat, dan situasi ini menunjukkan bahwa China semakin dekat untuk menjadi ekonomi terbesar di dunia. Dan tidak diragukan lagi bahwa BRICS akan menjadi lebih kuat dari G7. Dan pertanyaannya sekarang adalah apakah Amerika Serikat akan mencari bantuan dari negara lain atau bahkan dengan China? Dan jika memang hal itu terjadi, akankah China atau negara-negara BRICS lainnya mempertimbangkan untuk membantu Amerika Serikat? BRICS telah mengakhiri dominasi dolar dan kurangnya perhatian Amerika Serikat terhadap perkembangannya. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.